Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna Trilestari, mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam kelas A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang desain kurikulum. Mulai dari pengertian desain kurikulum, macam-macam desain kurikulum, sifat-sifat desain kurikulum, dan strategi pengembangan desain kurikulum. Yang pertama, pengertian desain kurikulum. Apa yang dimaksud dengan desain kurikulum? Desain kurikulum merupakan suatu pengorganisasian tujuan, isi, serta proses belajar yang akan diikuti siswa dari berbagai tahapan perkembangan pendidikan. Dalam desain kurikulum akan tergambar unsur-unsur kurikulum, hubungan antara satu unsur kurikulum dengan unsur kurikulum yang lainnya, prinsip-prinsip pengorganisasian, serta hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Terdapat dua dimensi penting dalam desain kurikulum. Yang pertama, substansi, unsur-unsur serta organisasi dari dokumen tertulis kurikulum. Yang kedua, model pengorganisasian dan bagian-bagian kurikulum, terutama organisasi dan proses pengajaran. Menurut Beukem, dalam buku karangan Nana Chaudhry, terdapat dalam halaman 34 dijelaskan bahwasanya kurikulum memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, kurikulum merupakan dokumen tertulis. Yang kedua, kurikulum berisi garis-garis besar rumusan tujuan. Dari garis-garis besar rumusan tujuan ini disusunlah sebuah desain kurikulum. Dan yang ketiga yakni isi dan materi ajar. Dengan materi tersebut tujuan-tujuan kurikulum dapat tercapai. Selanjutnya pembahasan mengenai macam-macam desain kurikulum. Secara garis besar terdapat 3 macam desain kurikulum. Yang pertama ada subject centered design kurikulum, yang kedua ada learner centered design kurikulum, dan yang ketiga ada problem centered design kurikulum. Yang pertama ada subject centered design kurikulum. Bentuk desain kurikulum ini paling populer, paling tua dan paling banyak digunakan. Subject centered design kurikulum merupakan suatu desain kurikulum yang dipusatkan pada isi atau materi yang akan diajarkan. Kurikulum ini disusun atas beberapa mata pelajaran yang kemudian mata pelajaran tersebut diajarkan atau disampaikan secara terpisah-pisah. Oleh karena itu, subject centered design kurikulum juga sering disebut dengan sparted subject kurikulum. Subject design kurikulum merupakan bentuk desain paling murni dari subject sparted design. Nah, kelemahan dari desain kurikulum ini diantaranya yaitu kurang memperhatikan minat serta kebutuhan dan pengalaman peserta didik dan lebih mengutamakan isi dan kurang memperhatikan cara penyampaian. Meskipun masih ada kaitannya dengan subjek desain, akan tetapi pada desain kurikulum kali ini lebih menekankan pada penguasaan materi, the board field design. Jika pada desain kurikulum sebelumnya masih memisahkan antara mata pelajaran, maka pada desain kurikulum kali ini sudah ada penyatuan mata pelajaran, diantaranya yaitu mata pelajaran sejarah, ekonomi dan juga geografi disatukan dalam ilmu pengetahuan sosial. Kurikulum yang kedua yakni learner centered design. Desain kurikulum ini muncul sebagai reaksi dan mencoba menyempurnakan kelemahan-kelemahan yang ada pada subject centered design. Kurikulum ini memberi tempat utama kepada peserta didik, di mana guru hanya memberikan motivasi atau dorongan dan bimbingan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ada beberapa model yang dikembangkan dari desain kurikulum learner centered design, yakni diantaranya yaitu experience design. Ciri utama dari desain kurikulum experience design yakni struktur kurikulumnya ditentukan oleh kebutuhan, minat peserta didik dan menekankan prosedur pemecahan masalah. Hal ini dapat memberikan bekal kecakapan dan pengetahuan untuk menghadapi kehidupan di luar sekolah. Nah, model desain kurikulum yang ketiga yakni problem centered design. Konsep pendidikan para pengembang model ini berangkat dari asumsi bahwa manusia sebagai makhluk hidup selalu hidup bersama. Isi kurikulum dalam desain ini berupa masalah-masalah sosial yang dihadapi peserta didik sekarang dan yang akan datang. Memang ada 2 variasi dari model ini, yakni the areas of living design dan the core design. Yang pertama, the areas of living design memiliki ciri utama yakni menggunakan pengalaman dan situasi-situasi nyata dari peserta didik sebagai jalan dalam mempelajari bidang kehidupan. Areas of living design lebih menekankan pada proses atau prosedur pemecahan masalah. Selanjutnya, namun pada desain kurikulum
The Iris of Living Design juga memiliki kelemahan. Kelemahannya yakni tidak adanya unsur warisan budaya. Padahal apa yang telah ditemukan di masa lalu tentunya sangat penting untuk memahami dan memecahkan masalah-masalah masa kini. Artinya apa yang terjadi di masa lalu juga bisa menjadi pelajaran di masa kini. Variasi model dari The Problem Centered Design yakni The Core Design. The Core Design sendiri biasanya diberikan kepada guru-guru yang memiliki wawasan yang luas, karena di samping memberikan pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan sosial, guru-guru tersebut memberikan bimbingan terhadap perkembangan sosial peserta didik. Yang selanjutnya, pembahasan yang ketiga mengenai sifat-sifat dari desain kurikulum. Terdapat 10 sifat dari desain kurikulum. Yang pertama, bersifat strategis. Mengapa bersifat strategis? Karena merupakan instrumen yang sangat penting untuk mencapai tujuan nasional yang sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Yang kedua, bersifat komprehensif yang mencakup keseluruhan aspek-aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Yang ketiga, sifat dari desain kurikulum yakni integratif yang mengintegrasikan rencana yang luas mencakup pengembangan dimensi kualitas maupun kuantitas. Yang keempat, sifat dari desain kurikulum yakni realistik, yakni berdasarkan kebutuhan yang nyata bagi peserta didik dan kebutuhan masyarakat. Yang selanjutnya, bersifat humanistik, menitik beratkan pada pengembangan sumber daya manusia, baik kuantitatif maupun kualitatif. Selanjutnya, sifat-sifat dari desain kurikulum yakni bersifat futuralistik, mengacu jauh ke depan dalam merencanakan masyarakat yang maju. Sifat-sifat dari desain kurikulum selanjutnya merupakan bagian integral yang mendukung manajemen pendidikan secara sistematik. Selanjutnya, bersifat perencanaan kurikulum, yakni mengacu pada pengembangan kompetensi sesuai dengan standar nasional. Yang kesembilan, bersifat desertifikasi, yakni untuk melayani keragaman peserta didik. Sifat-sifat dari desain kurikulum yang terakhir yakni bersifat desentralistik, karena dikembangkan oleh daerah sesuai dengan kondisi dan potensi daerah masing-masing. Artinya setiap daerah punya desain kurikulum yang berbeda, karena potensi atau kondisi dari daerah satu dengan daerah yang lainnya itu berbeda. Pembahasan yang terakhir materi desain kurikulum adalah strategi pengembangan desain kurikulum. Setidaknya ada dua macam pendekatan yang bisa digunakan dalam pengembangan desain kurikulum. Yang pertama ada pendekatan top down dan yang kedua ada pendekatan grassroots. Pendekatan top down sendiri sering disebut juga sebagai pendekatan dari atas ke bawah, karena munculnya pendekatan ini atas dasar inisiatif para pejabat pendidikan. Pendekatan ini baik dilakukan untuk kurikulum yang benar-benar baru disusun atau sebagai penyempurnaan kurikulum yang lama. Untuk langkah-langkah yang digunakan atau langkah-langkah yang ditempuh dalam proses pendekatan top down ini, yang pertama yakni pembentukan tim yang beranggotakan para ahli kurikulum atau pengawas pendidikan. Yang kedua, langkahnya yakni menyusun tim untuk menjabarkan rumusan yang telah dirumuskan oleh pengarah tim. Yang ketiga, hasil kurikulum diserahkan kepada tim perumus. Yang selanjutnya, tim perumus ini akan menyerahkan hasilnya kepada tim para administrator. Para administrator nanti akan memerintahkan kepada setiap sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum yang telah disusun tersebut. Pendekatan yang kedua yakni pendekatan grassroots. Pendekatan grassroots sendiri muncul atas inisiatif dari lapangan atau dari para guru-guru sebagai implementator. Model ini didasarkan pada pandangan bahwa implementasi kurikulum akan jauh lebih berhasil apabila guru-guru ikut terlibat langsung dalam proses pengembangan kurikulum. Baiklah, cukup sekian pembahasan mengenai desain kurikulum. Apabila ada kata-kata yang salah ataupun pembahasan yang kurang tepat, saya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.